Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Romli. Dalam presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan kedua dalam mata kuliah manajemen kualitas produk. Nah, di mana di sini akan membahas tentang total quality management dan manufaktur syariah. Ini ada integrasinya dengan paradigma halalan thayyibah dalam manufaktur syariah. Nah, kita bahas tentang satu pengertian total quality management. Pertama itu total quality management adalah sistem di mana manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas secara menyeluruh dengan meningkatkan kualitas secara menyeluruh dalam organisasi melalui keterlibatan semua anggota organisasi dan perbaikan berkelanjutan. Nah, TQM tidak hanya berfokus pada produk tetapi juga mencakup proses kerja, terus sumber daya manusia, serta sistem organisasi dan kepuasan pelanggan. Dengan secara gampangnya kita bisa mengatakan total quality management, ya ini total itu melibatkan seluruh anggota organisasi. Terus quality atau kualitas itu kualitas atau tingkat keunggulan produk atau jasa. Terus manajemen, ya ini cara mengatur dan mengendalikan sumber daya. Nah, tujuan TQM adalah meningkatkan daya saing perusahaan melalui kualitas yang tinggi dan perbaikan terus-menerus. Tuh. Terus poin ketiga ada dimensi kualitas produk. Ini menurut David Garvin. Dia mengupayakan 8 dimensi kualitas yang digunakan untuk menilai suatu kualitas suatu produk. Pertama itu ada performance atau kinerja. Nah, kemampuan utama produk menjalankan fungsi dasarnya. Contoh, kejernihan gambar pada televisi. Nah, kita bisa tahu kalau kemampuan kita menjalankan fungsi dasar dari produk. Contoh ya kayak tadi, televisi gambarnya jernih. Nah, sehingga pelanggan merasa puas. Terus dua, features atau fitur, di mana ada karakteristik tambahan yang melengkapi fungsi utama produk. Contoh ada sensor parkir pada mobil, itu akan terdeteksi ada bunyinya tit, kadang seperti itu, atau mundur ada sensornya. Kalau ada contoh lagi kayak CCTV, kalau ada gerakan itu akan menyala kalau ada yang lampunya. Terus ada reliability atau keandalan. Nah, ini adalah kemungkinan produk bekerja dengan baik tanpa mengalami kerusakan. Nah, jadi ada sebuah keandalan dari sebuah produk. Semisal ini laptop tahan banting selama 2 tahun, 5 tahun, atau handphone dengan kapasitas ini. Tuh. Terus yang 4 ada conformance, yaitu kesesuaian. Nah, tingkat kesesuaian produk dengan standar atau spesifikasi yang telah ditentukan. Contoh mesin. Nah, mesin itu ada presisi mesin yang sesuai, yang sehingga dapat mengakibatkan motor itu bisa bertahan lama. Itu kesesuaian dalam presisi pengukuran produknya. Terus durability atau daya tahan. Dengan daya tahan ini bisa dikatakan umur penggunaan produk sampai akhirnya harus diganti. Itu. Terus 6 ada serviceability, kemudahan layanan. Nah, di mana kemudahan dalam melakukan perbaikan atau servis. Contoh ada garansi 5 tahun, 1 tahun itu. Terus 7 ada estetik atau yang kita kenal itu estetika, di mana keindahan tampilan produk seperti desain, warna atau bentuk produk. Terus 8 ada perceived quality, kesan kualitas, di mana penilaian kualitas berdasarkan reputasi merek atau persepsi masyarakat. Jadi kita bisa nilai produk itu dari apa yang kita berikan kepada masyarakat sehingga berkesan berkualitas seperti itu. Nah, kita lanjut ke pembahasan nomor 4, ada konsep halalan thayyiban dalam industri. Nah, dalam bisnis syariah, kualitas tidak hanya dilihat dari aspek teknis tetapi juga dari nilai kehalalan dan kebaikan produk. Nah, konsep yang disebut halalan thayyiban itu yang gimana? Nah, yang halalan thayyiban itu yang seperti pertama itu halal, yang dalam artian diperbolehkan menurut syariat Islam. Terus thayyib artinya baik, bersih, sehat, dan bermanfaat. Nah, konsep ini berasal dari Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik.
itu. Terus lanjut nomor poin kelima, ada kriteria produk halalan thayyiban. Nah, dalam industri manufaktur terdapat 4 kriteria utama. Pertama ada 1, halal zatnya, bahan baku tidak boleh mengandung bahan haram, contoh babi, darah, bangkai, alkohol. Terus 2, halal cara memperolehnya, ya tahu sendiri kita harus mencari dengan secara halal, tidak boleh riba, penipuan atau judi. Yang ketiga ada halal proses produknya. Nah, proses produksi harus mengikuti aturan syariah dan menghindari kontaminasi dengan bahan haram. 4, halal hasilnya. Produk yang dihasilkan harus memberikan manfaat bagi manusia dan tidak merusak kesehatan atau moral. Seperti itu. Nah, dari tadi kita sudah bahas tentang itu. Terus lanjut ada prinsip-prinsip TQM. Beberapa prinsip utama dalam penerapan total quality managementnya ini ada, pertama ada fokus pada pelanggan. Nah, di mana perusahaan harus berusaha memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. 2, ada perbaikan berkelanjutan. Organisasi harus selalu meningkatkan kualitas secara terus-menerus. Terus ketiga ada keterlibatan semua karyawan, di mana seluruh anggota organisasi harus berpartisipasi dalam menjaga kualitas. Lanjut pengambilan keputusan berdasarkan data. Nah, keputusan harus dibuat berdasarkan fakta dan analisis data. Oke, itu ini ada juga di materi tentang ini poin ke-7 ya, ada tentang sistem jaminan halal atau yang disebut SJH. Nah, di Indonesia perusahaan yang ingin menghasilkan produk halal harus menerapkan sistem jaminan halal atau SJH. SJH merupakan sistem yang memastikan bahwa seluruh proses produksi memenuhi standar halal. SJH menggunakan siklus PDCA, Plan, Do, Check, Act. Kalau tulisannya Plan, DO, CHECK, dan ACT. Nah, plan ini adalah merencanakan kebijakan halal dan standar kualitas. Do ini melaksanakan atau pelaksanaan dalam proses produksi sesuai standar halal. Cek, ya ini melakukan pemeriksaan dan audit kehalalan. Terus ACT, melakukan perbaikan jika terjadi ketidaksesuaian. Nah, itu lanjut ada Islamic Manufacturing Practice atau IMP. Nah, Islamic Manufacturing Practice adalah konsep manufaktur yang menggabungkan standar kualitas industri dengan nilai spiritual Islam. Prinsip IMP itu ada pertama ada pekerja memahami aturan kebersihan yang pekerja memahami aturan kebersihan dalam Islam. Terus menjaga lingkungan kerja yang sesuai syariah. Terus mengawali pekerjaan dengan doa, menjaga etika dan kejujuran dalam produksi. Dalam konsep ini, proses produksi dianggap sebagai bagian dari ibadah, sehingga kualitas produk harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Nah, jadi itu tadi ada poin-poinnya sampai 8. Kesimpulannya ya teman-teman, Total Quality Management (TQM) merupakan sistem manajemen yang bertujuan meningkatkan kualitas secara menyeluruh melalui perbaikan berkelanjutan dan keterlibatan seluruh organisasi. Nah, dalam industri syariah, TQM dipadukan dengan konsep halalan thayyiban, sehingga kualitas tidak hanya dinilai dari aspek teknis tetapi juga dari kehalalan, kebersihan dan manfaat produk. Dengan integrasi ini, industri manufaktur dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, halal, aman bagi konsumen, dan pastinya memberikan manfaat bagi masyarakat. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.